Masalah. Bermasalah ini. Apa masalahnya? Perintah bupati, kebijakan bupati dilaksanakan oleh bawahannya. Itu pemirsa, banyak sekali ya DP berani, Hai Mulabama, DP berani, Lokerah kalau ambil bagian sangat dimungkinkan. Wow, Hai Mulabama. Saya kalau membaca komen-komennya Bang Mahai ini ngenan sebetulnya sangat antusias gitu ya, atau luar biasa seorang dewan ini bisa sedemikian tanpa bebannya. Tapi pertanyaan besar saya, kenapa kok ini hanya keluar-keluar di medsos Bang Hai ini? Bang Hai ini sebetulnya adalah anggota dewan. Kasus kemarin tentang persoalan pilkada dan macamnya itu hanya berkeluar-keluar di medsos ke medsos setiap hari. Dia punya meja. Bang Hai ini punya meja sebetulnya. Gunakan dong mejanya. Apa bedanya Bang Hai dengan saya? Apa bedanya Bang Hai dengan LSM yang lain? Kan gitu. Tapi ini DP, pertanyaan besar, berani, Lokerah kalau ambil bagian sangat mungkin. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Pemirsa, ini banyak sekali ya yang menanggapi persoalan ini sampai 91 dan tidak mungkin akan saya baca satu persatu. Mahmud Ibnu Khotib, Leburjah. Mahmud Ibnu Khotib ini salah satu bagian dari anggota Dewan Pendidikan. Asli cek lebur. Kalau Dewan Pendidikan melakukan tugasnya penyidik, terus penyidiknya mau kerja apa? Ahmad An-Nur, Mahmudi, ini bukan urusan pidananya, tapi urusan mekanisme pembelanjaan dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan dan diatur sedemikian rupa. Yang dirugikan setelah itu adalah lembaga karena terlalu banyak yang dijadikan upeti ke titik. Pertanyaannya, lembaganya merasa dirugikan apa tidak? Ahmad Nur, kalau tidak merasa dirugikan tentu saya tidak akan posting ini. Ini catatan beberapa lembaga yang tidak kuasa melawan sistem. Mahmudi, Ahmad Nur, sekarang semuanya serba terbuka, dipublikasikan aja. Oh, ini perdebatan antara anggota dewan ini. Anggota Dewan Pendidikan maksudnya. Ahmad Mudi, ya, tapi perintah di atasnya harus melalui CV tertentu. Kalau melalui CV lainnya dianggap tidak dibelanjakan. Banyak CV yang sudah dikasih ke masing-masing kecamatan berdasarkan hasil tracking saya. Sebenarnya setiap kecamatan ada pasukan CV yang menangani. Mahmud Ibnu Khotib, itu kan urusan jasa, dan kalau e-katalog siapa yang mau ikut campur, dan urusan lembaganya masing-masing. Ahmad An-Nur, nah itu yang syarat dengan kepentingan lembaga mengeluh, mereka tidak berani bersuara, katanya kita hanya dijadikan sapi perah. Itu sebenarnya mengarah pada gratifikasi. Mahmudi, ini menarik ini ya, saya baca pemirsa. Lah, kalau sudah mengarah ke gratifikasi, kenapa didiamkan? Lembaga yang mana itu? Jangan lembaganya sendiri yang seperti itu. Semuanya sekarang serba terbuka. Kok nyalakan sistem kalau autornya memperbolehkan, tidak ada salahnya. Dan lain-lain sampai ke bawah. Ini banyak ini perdebatan dialog antara Ahmad Nur dengan salah satu anggota Dewan Pendidikan Kota Bangkalan. Pemirsa, kita mulai usik lagi ini. Kalau bicara aturan bisa diakali, secara administratif bisa diakali. Makanya seringkali kita mengejar kebenaran formil, gitu. Seringkali kita mengejar sah secara formil dan menghindar dari kebenaran substansial. Jadi seringkali para pejabat itu memang berkewar-kewar, ini benar secara administratif, ini benar, salah, ini dibenarkan. Gitu. Buktinya ini administrasinya. Meskipun administrasi itu sebetulnya dibuat
palsu, dibuat palsu. Ya benar, secara hukum Indonesia, tapi hukum Allah ini tidak pernah bisa ditipu, pemirsa Usik. Pemirsa Usik, tidak hanya di Dinas Pendidikan, tapi sebuah program-program kegiatan. Pernahkah pemirsa Usik mendengar ada palsu-palsu SPJ, palsu-palsu stempel, palsu-palsu segala macamnya? Kalau pada dengar, itu salah satu bentuk bagaimana mengesahkan bahwa kebenaran formal itu bisa terjamin. Tapi kebenaran substansial tidak akan pernah teraih. Sama dengan apa yang dikatakan Ahmad Nur dengan Dinda Mahmudi Ibnu Khotib ini. Sama. Kalau bicara urusan terbuka atau tidak terbuka, ini sesuai dengan aturan atau tidak dengan aturan, gampang. Karena aturan itu, pelaksanaan sesuatu program kegiatan itu harus dibuktikan dengan sebuah laporan tertulis dan secara administratif. Dan laporan tertulis dan administrasinya ini yang bisa dipermainkan, yang bisa dimain-mainkan, dipalsu juga bisa. Seolah-olah mata negara hanya melihat tertib administrasi itu seolah-olah meyakinkan dan juga bisa mengatakan dengan tertib administrasi bahwa pelaksanaan itu tertib. Tidak kan sebetulnya. Banyak yang tertib administrasi justru akal-akalan pelaksanaan kegiatan. Bahkan justru ada yang fiktif, tidak dikerjakan. Secara administratif justru tertib. Itu pemirsa. Dan itu tidak steril dalam setiap kegiatan yang ada di pemerintah daerah, meskipun di kepemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah. Jadi kalau kita bicara secara teori, ya benar semua, bagus semua, memihak semua. Teori dalam aturan yang berlaku. Tapi ketika kita bicara kenyataan fakta di lapangan, banyak sekali yang justru hanya benar di tingkat administrasi, hanya dilaksanakan di tingkat administrasi. Kenyataannya justru banyak yang menjadi siluman. Itu pemirsa. Jadi pemirsa Usik, kembali kepada pokok awal bahwa keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan mulai mendapat pesimisme dari masyarakat, dari kalangan aktivis dan juga dari kalangan masyarakat yang lain. Masalah-masalah pendidikan masih banyak yang penting dan perlu dan urgen untuk dibenahi. Masalah KIP, masalah PIP itu ya, yang kemarin sempat Pak Bupati melakukan penyerahan secara simbolik ATM KIP, dan setelahnya 2 minggu setelah itu, setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah itu ada persoalan di Pejegen gitu ya. Justru alasannya tidak menerima ATM karena tidak ada pengajuan gitu ya. Tidak ada pengajuan, itu konfirmasi dari kepala sekolahnya. Dan itu dibenarkan oleh salah satu anggota Dewan Pendidikan. Ini kan lucu, nalarnya di mana? Nalarnya di mana? Ingat loh, awalnya Pak Bupati sudah mengkampanyekan lewat media, bahkan itu dibuat sebuah acara khusus memberikan secara simbolik ATM kepada seluruh siswa, bahkan 24.000 siswa rencananya. Dan tahap awal dari 4 atau 5 kecamatan. Ternyata di Bangkalan, di salah satu SD di Bangkalan tidak bisa memberikan ATM karena sekolahnya tidak mengajukan ya, katanya pihak banknya. Duh, ini bagaimana? Wong ini bupati sudah secara simbolik. Berarti bupati itu, perintah bupati, kebijakan bupati banyak tidak dilaksanakan di bawah oleh bawahan-bawahannya. Wong bupati sudah mengatakan di depan publik lewat media dan semuanya, bahkan itu acara secara khusus memberikan simbolik, dan itu akan diberikan kepada seluruh siswa ATM KIP itu. Ini kok masih ada salah satu sekolah yang justru tidak mengajukan bahwa kalau memang ATM itu perlu diajukan kepada BRI gitu ya, atau jangan-jangan BRI juga bagian tak terpisah dari persekongkolan dari persoalan masalah ini. Ini DP di waktu itu justru salah satu anggota DP datang ke sana justru membenarkan tidak ada masalah ngomong begitu. Karena berpikirnya mungkin hanya karena
SD-nya tidak mengajukan ATM kepada bank sebagaimana proses untuk mendapatkan ATM itu, justru ini dianggap biasa dan dianggap benar, tidak ada masalah oleh DP. Mestinya dipertanyakan, Pak Bupati sudah mencanakan ini kan, semua siswa di Bangkalan akan diberikan ATM. Mestinya seluruh bawahannya Pak Bupati, dari Diknas, dari sampai kepala sekolah itu semuanya harus seirama. Mestinya begitu. Ajukan dong. Kalau begitu kan ada sesuatu yang tidak nyambung antara kebijakan bupati dengan pelaksanaan di lapangan. Bahkan ini distempel dan dianggap tidak masalah oleh Dewan Pendidikan. Di mana akal pikiran kita? Agak cerdas dikit lah. Itu lucu dibenarkan, tidak ada masalah. Bermasalah ini. Apa masalahnya? Perintah bupati, kebijakan bupati dilaksanakan oleh bawahannya. Ini masalah besar. Dewan Pendidikan, ini harus diperhatikan ini. KIP sampai hari ini, PIP sampai ini masih belum baik-baik saja. Saya banyak mendengar di salah satu kecamatan dan lain-lain itu masih banyak yang juga tidak dibenahi secara pasti sebagaimana apa yang dibicarakan sebelumnya. KIP dan juga banyak yang siswa-siswa yang masih belum tahu bahwa dirinya adalah sebagai penerima bantuan KIP itu. Wali siswanya juga. Kalau ini nanti masih terus dibiarkan dan segala macamnya, mudah-mudahan saya mempunyai kemampuan untuk membuka seluruh data penerima KIP seluruh Bangkalan. Mudah-mudahan saya punya kemampuan dalam waktu dekat untuk membuka semua data penerima KIP seluruh sekolah di Bangkalan, dan saya beberkan kepada semuanya biar semua orang tahu siapa sebetulnya yang mendapatkan atau yang tidak mendapatkan. Itu pemirsa Usik, mudah-mudahan Dewan Pendidikan bisa mendengar ini dan bisa mau bekerja sebenar-benarnya dan tidak terjebak dengan mainan retorika-retorika yang selama ini sering dipakai untuk menutupi topeng kebusukan orang-orang yang selama ini hidup dari uang-uang negara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.